Setia Parabola melayani penjualan alat listrik, receiver, parabola, dan berbagai macam alat elektronik. Setia Parabola, Jalan Ahmad Yani, nomor 1, Panceng, Pacitan. Telepon 0813 2255 5535 atau 0877 5855 5535. Chandra Kirana Wedding Organizer melayani jasa dekorasi indoor, dekorasi outdoor, dan perlengkapan pesta. Mulai dari terop, panggung, meja, kursi, dan dilengkapi dengan sound system serta elektron. Dengan harga terjangkau, tersedia dalam kelas ekonomi dan kelas VIP. Beralamatkan di Utara Pasar Arjosari. Telepon di 0813 3514 3224 atau WA di 0877 5833 6900 atau cek langsung di Instagram @gankirana. Percayakan momen spesial Anda bersama Chandra Kirana Wedding Organizer. Pernikahan idaman, pernikahan yang nyaman. Butuh peralatan elektronik dan mebel? Ya, Nuansa Elektronik solusinya. Menyediakan berbagai macam peralatan elektronik dan mebel untuk melengkapi kebutuhan harian Anda. Mulai dari TV, mesin cuci, lemari es, AC, kursi, lemari, spring bed, dan lain sebagainya. Melayani grosir, eceran, cash, maupun kredit. Beralamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 518 Baleharjo, Pacitan. Telepon 0357 884420. Nuansa Elektronik, lengkap, hemat, dan terpercaya. Bingung cari mekanik handal? Atau mau servis motor? Bengkel Motor Roda Jaya solusinya. Melayani berbagai macam servis motor manual maupun injeksi. Mulai ganti oli, spare part, dan masih banyak lagi. Didukung mekanik yang berpengalaman dan bersertifikasi Yamaha Technician Academy, dijamin motor kamu berasa seperti baru. Buruan datang langsung ke Bengkel Motor Roda Jaya. Alamat Jalan Pacitan Ponorogo atau sebelah timur lampu merah Semanten. Telepon 081 913 089 711. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan Berita Pacitan akan menyajikan berbagai informasi seputar Kabupaten Pacitan. Di antaranya, 12 pasien ODGJ itu tidak memenuhi undangan vaksinasi di puskesmas setempat. Tenaga vaksinator bersama Polsek setempat datangi rumah pasien ODGJ. Bersama saya Dinis Karmangesti, inilah berita selengkapnya. Memasuki berita pertama, 12 orang dengan gangguan jiwa dari total 38 ODGJ dan disabilitas di wilayah Puskesmas Bubakan terpaksa didatangi rumah-rumah pasien. Ini lantaran 12 pasien ODGJ itu tidak memenuhi undangan vaksinasi di Puskesmas setempat. Tenaga vaksinator bersama Polsek setempat kemudian mendatangi rumah pasien ODGJ.
Sejumlah petugas vaksinator dari Puskesmas Bubagan, Kecamatan Tulakan, Pacitan, harus menyusuri jalan setapak untuk menuju rumah pasien dengan gangguan jiwa. Ia terpaksa mengajak anggota polisi dari Polsek Tulakan, lantaran khawatir ada pasien yang mengamuk saat didatangi petugas. Pasien pertama yang didatangi adalah Natun, warga desa Kalikuning. Setibanya di rumah pasien, petugas terlebih dahulu melakukan cek kesehatan bagi pasien. Tanpa kesulitan, petugas bisa melakukan imunisasi vaksin dengan didampingi anggota keluarganya. Selesai memvaksin seorang pasien, petugas kembali mendatangi pasien lainnya, yaitu Nuryami, warga desa Gasang, Kecamatan Tulakan. Petugas harus menempuh jarak sekitar 6 km dari rumah pasien satu ke pasien lainnya. Itu kami memberikan 28 diantaranya untuk teman-teman disabilitas mental atau orang-orang dengan skizofrenia atau ODGJ yang lebih kita kenal. Kemudian 12 diantaranya kita berikan pada teman-teman disabilitas lain seperti tunarungu, tunawicara, tunadaksa dan karena medannya jauh atau sulit ditempuh, kemudian pasien yang akan divaksin ini kadang menimbulkan sesuatu atau bermasalah, makanya kita tetap selalu mendampingi untuk tenaga nakes yang akan melaksanakan vaksinasi di rumah-rumah atau door-to-door. Vaksinator door-to-door ini dilakukan lantaran pada hari sebelumnya 38 penyandang disabilitas dan ODGJ mendapatkan vaksin di Puskesmas Bubagan, namun 12 pasien ODGJ tidak hadir lantaran kondisi kejiwaan. Trinoto melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Petani cabai di Pacitan, Jawa Timur memilih membiarkan tanaman cabainya membusuk. Mereka enggan memanen lantaran harga cabai turun drastis dan tidak sebanding dengan biaya upah memanen. Sejumlah lahan tanaman cabai di Dusun Kerajaan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Arjosari, Pacitan dibiarkan oleh pemiliknya. Cabai yang sudah merah dan memasuki masa panen itu dibiarkan begitu saja, bahkan sebagian lagi dibiarkan membusuk lantaran harganya tak sebanding dengan biaya upah panen pekerja. Bagaimana tidak, harga cabai jenis keriting ini dijual di pasaran seharga Rp6.000 per kilogramnya. Salah seorang petani, Sutrisno, mengaku anjloknya harga jual cabai diperkirakan karena musim panen cabai, sehingga stok di pasaran melimpah. Dalam satu petak sawahnya, membutuhkan modal antara 6 juta hingga 7 juta rupiah, yaitu untuk pengolahan bibit pupuk hingga obat. Idealnya petani baru bisa mendapatkan untung ketika harga cabai minimal di harga Rp15.000 per kilogramnya. Musim tanam kali ini, ia pernah jual cabai di harga Rp11.000 dan panen sebanyak 30 kg. Harga jual juga di tanaman juga hancur, ya kan? Harga jual juga gara-gara ya ini juga terlalu anu banget. Kisaran berapa Pak hari ini Pak? Hari ini biasanya sampai 5 sampai 6. Jadi harga cabai itu enggak sesuai dengan harga obat yang jelas. Kalau biasanya berapa Pak harganya Pak? Harganya biasanya 15 sampai 20. Kadang gara-gara ya keadaan kayak gimana gitu ya. Petani cabai mungkin ngeluh semua. Harga cabai turun seiring dengan tingginya produksi pada puncak panen Agustus yang tak diikuti dengan serapan optimal. Trinoto melaporkan. Polisi hadiahi uang untuk warga yang taat protokol kesehatan. Berita tersebut akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Halo? Iya, Ma. Iya, nanti aku mampir ke 2R kok, nggak lupa. Dil, nanti kita mampir ke 2R dulu ya, soalnya itu ada titipan dari Mama. 2R? Emang udah ada ya di Pacitan? Loh, kamu belum tahu? Itu loh pusatnya alat-alat kesehatan di Pacitan. Yaudah yuk, kita ke sana yuk. Yuk. Pusat Kebutuhan Alat-alat Kesehatan di Pacitan, 2R.
menyediakan berbagai alat kesehatan dan kedokteran, mulai dari masker, hand sanitizer, baju hazmat, apron, desinfektan, face shield, handscoon, rapid test antigen dan antibody, kursi roda dan alat bantu jalan, oksigen, oximeter, dan masih banyak lagi. Pembelian bisa grosir dan ecer. Buka pukul 8 pagi sampai 9 malam. Beralamat di Jalan K. Umar nomor 14, Baleharjo, Pacitan. Atau bisa WA ke nomor 081 252 520 198 atau 087 735 333 382. Cari kebutuhan elektronik atau lagi cari mebel dan seluler? Pratama Jaya solusinya. Menyediakan berbagai kebutuhan elektronikmu, mulai kulkas, mesin cuci, berbagai jenis HP, dan lain sebagainya. Selain itu, mebel juga ready loh. Kursi ruang tamu, meja makan, spring bed, dan masih banyak lagi. Ayo, buruan datang ke Pratama Jaya, solusi kebutuhan rumahmu. Terlengkap di Pacitan dengan kualitas bagus dan harga bersahabat. Pratama Jaya melayani cash dan kredit. Datang langsung ya ke Pratama Jaya di Jalan Tentara Pelajar Nanggungan atau 200 meter sebelum pom bensin dari arah kota. Telepon 087 758 804 485. Iki jane kok yurung ketara to ya. Pelali apa pita bocah iki mau. Ngelak singgah singgah kala singgah pan suminggah purba kala suminggah alah sah sampun iki mau Pak yo jane urung suwe nang usahe nang semuanya sarapan no rasa ini opo iki cocok sri iki iwake kalaan segane tripul ya apa re entar apik lombok ora melu mangan kene pisan seger ampun mau ya wis kok ono lombok abang-abang karo nyingkir iki nom-nom kok di anu ning omah iya 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 iku iki ae rokokku mending ngendi kok ceklok ning sawah ta ki mau. Wah, mana gede niki. Masuk. Cak. Mate serapa lho, Pak? Boleh rokok iki lho arep rokok, Jo. Alah, rokok. Ora. Ki rokoke. Tangane mantap. Mangan ono mangan, arep mangan. Iki Lho! Kenapa, Pak? Coba, kena sih, jalan. Ini delok jalan. Ini iki. Jadi kali rokok, kali isi hijau iki lho. Nek iki rokok ya. Sampeyan iso dipenjara. Besok. Kok iso aku salah iki lho. Aku ora ngerti rokok iki. Iki sing menehi tukang sales mau. Dari kon jajal ngomong aku ora ngerti lho. Wes ndi ayo, selesai diparani bareng-bareng. Hei, kose.
Berapa nih? Ya Mas Paijo. Biasa. Kopi toh? Ya lah. Mbak. Monggo Mas Paijo, kopi spesial nggih Mas Paijo niki. Luar biasa, itu mesti seger kaya sing gawe kaya. Mbak, aku duwe produk anyar, produk terbaru. Grass, lho. Terbaru alias kinyis-kinyis kaya Mbak E. Jajal tak ndelok produk apa kuwi? Iki lho, deloken produke nah. Iki murah terjangkau. Produke laris nang pasaran Mbak iki. Tuku 5 iki lho, 1 loro 3 4 5. Tak bonusi siji lho. Lah, bentuke entek kuwi iki. Sing jenenge kemasan terbaru, anyar ngono lho. Iki lho tukune 5 tak bonusi siji, tuku 10 tak bonusi 3. Kemasane anyar akeh dhisik. Oh, iki to Dik, bocah iki. Menungsane iki, iki bareng putrene. Duh. Wah. Aduh. Iki lho Pak. Oh. Pak, ngerti ra? Barangnya sampean iki barang ilegal. Sing ngomong sapa? Iki lho rene apa-apane polosan. Yen ngene iki sampean iso dipenjara, Pak. Sik, kok iso ngomong ilegal? Awakmu ngomong ilegal, ngono ki padha karo fitnah. Buktine lho apa? Yo, barang buktine tontonan. Benar sekali. Stop peredaran rokok ilegal. Menjual atau mengedarkan rokok ilegal melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan akan dikenai ancaman pidana penjara dan atau denda. Ayo, teliti pita cukai sebelum membeli produk dan mari kita berantas rokok ilegal. Ye, wis paham toh? Solusi terbaik bagi kesembuhan Anda, pengobatan mata dan tulang sendi India. Satu-satunya pengobatan terbaik di Pacitan yang sudah diakui masyarakat luas, memberikan solusi kompetensi dalam menyembuhkan berbagai penyakit mata dan tulang sendi dengan cara tradisional khas India. Saya Tabib Mr. Singh, ahli mengobati mata dan tulang sendi seperti mata katarak, minus, dan lain sebagainya. Juga mengatasi tulang sendi, tulang keropos, osteoporosis, kaki bengkak, dan sebagainya. Sejauh pengalaman kami, sekali datang penyakit Anda dijamin sembuh. Setelah 1 tahun saya sakit mata satu kabur. Namun setelah saya berobat ke Mr. Singh, saya sudah kelihatan terang banget. Memang Mr. Singh sweet. Selama saya 3 tahun mengalami sakit sendi, badan saya tidak begitu nyaman untuk beraktivitas. Setelah saya berobat di Mr. Singh, badan saya terasa enak dan sendi saya terasa nyaman untuk bekerja sehari-hari. Alamat praktik Jalan Tentara Pelajar, Desa Widoro, Kecamatan Pacitan. Buka pukul 8 sampai 20 waktu Indonesia Barat setiap hari. Telepon 0821 4513 0002. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Berita Pacitan. Sebagai bentuk apresiasi warga yang taat protokol kesehatan, jajaran polisi di Pacitan merazia warga. Di sejumlah tempat, polisi justru memberikan hadiah kepada warga yang memakai masker dengan benar. Anggota Kepolisian Polres Pacitan bersama sejumlah anggota Bayangkari merazia warga yang berada di Pasar Arjowinangun, Kecamatan Kota Pacitan.
Mereka bukan merazia warga yang tidak memakai masker, melainkan warga yang justru patuh protokol kesehatan. Warga maupun pedagang di pasar didatangi dan disuruh mengambil kupon. Bagi warga yang beruntung mendapatkan hadiah berupa uang dan juga souvenir berupa gantungan kunci. Namun bagi warga yang kurang beruntung, polisi tetap memberikan hadiah dan juga masker. Saat razia berlangsung, anggota masih menjumpai warga yang tidak memakai masker. Mereka pun langsung dipakaikan masker oleh petugas. Kapolres Pacitan AKBP Bibit Ari Wibisono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk upaya kepolisian dalam mengacu semangat warga agar selalu taat protokol kesehatan. Tak hanya peningkatan terhadap pelanggaran, akan tetapi bagi masyarakat yang taat pun juga berhak menerima hadiah karena sudah patuh dengan aturan dari pemerintah. Rutin nanti mulai dengan start hari ini sampai dengan tanggal 10 September nanti, dan sebenarnya sudah diikuti oleh seluruh polsek jajaran Pacitan, yaitu pemberian penghargaan kepada masyarakat yang sudah tertib bermasker. Karena kita sudah mengedukasi agar tertib bermasker, otomatis kita juga harus memberi reward kepada mereka bahwa ada penghargaan dari kita pemerintah, dari kita kepolisian kepada pemerintah, kepada masyarakat yang sudah tertib bermasker. Dengan harapan mereka akan terus tertib bermasker, bahwa masker itu adalah kebutuhan hidupnya, gaya hidupnya, dan pemerintah juga memperhatikan masyarakat dengan cara memberikan penghargaan tersebut. Terus saya beruntung udah pakai masker. Dapat apa, Bu? Ya, dapat hadiah. Dapat hadiah. Makasih ya. Karena apa? Karena pakai masker. Karena pakai masker saya. Tak hanya di wilayah kota saja, namun kegiatan serupa juga dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Pacitan dengan harapan angka penularan COVID-19 dapat ditekan. Trinoto melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat pengusaha sound system di Pacitan ini beralih profesi menjadi peternak kambing etawa. Tak mau berhentikan karyawan, para tukang sound dipekerjakan merawat kambing karena belasan job hajatannya batal. Peralatan sound system milik Yudi Sujatmoko, 52 tahun, warga lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Pacitan ini disimpan rapi di gudang miliknya. Ia harus memutar otak dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat. Mengantisipasi penyebaran virus corona, hampir semua masyarakat yang akan menggelar hajatan pesta akhirnya memutuskan untuk menunda atau malah membatalkan kegiatan tersebut. Akibatnya, pengusaha sound system yang menyediakan jasa penyewaan peralatan pesta atau acara tersebut harus gigit jari menerima kenyataan pekerjaannya ikut hilang. Bagaimana tidak, pada bulan Juni lalu misalnya, 25 job hajatan, 15 diantaranya batal. Karyawan sound sebanyak 8 orang pun nganggur untuk sementara waktu. Yudi memulai memelihara kambing jenis etawa pada bulan April 2021 lalu. Awalnya hanya memiliki 3 ekor kambing. Kini ia ada 18 ekor kambing yang dipelihara. Setiap pagi dan sore karyawan yang biasa merawat peralatan sound, ia beri tugas baru merawat kambing, memberi makan dan minum. Selama 4 bulan beternak kambing, ia sudah menghasilkan 6 anakan kambing dan 3 diantaranya laku terjual. 2 kambing dewasa juga laku pada Hari Raya Kurban kemarin. Yang dirasakan oleh pengusaha sound itu semua dari pembisnis seni ini sangat mengeluh, Mas. Sangat mengeluh sekali karena selama pandemik nggak bisa bekerja sama sekali. Yudi tidak mau mengorbankan karyawannya. Mereka tetap bisa bekerja meski dengan profesi yang lain. Trinoto melaporkan. Demikian berita Pacitan pada sore hari ini. Kami selalu mengajak Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Diniskar Pangesti, wakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.